kata anjing, padahal anjing adalah binatang yang najis. Apa pentingnya anjing disebut di sini? Ada dulunya adalah anjing saja ketika ia membersamai orang lain, orang yang berakhlak mulia, maka ia akan ke bawah-bawah mulia. Minimal penyebutannya, karena dia membersamai orang baik, maka anjing tadi disebut sebagai bagian ya, dari makhluk yang membersamai orang berakhlak mulia. Anjing saja ketika ia berkawan dengan orang baik jadi disebut di Quran yang mulia, apalagi kita manusia yang dari awal sudah disebut oleh Allah sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anjing saja bisa berubah ketika lingkungannya baik, ketika tuannya baik, apalagi manusia. Maka ketika manusia lingkungannya baik, atasannya baik, maka ia pun akan menjadi baik. Ini mengindikasikan betapa lingkungan itu sangat penting untuk membentuk akhlak mulia. Termasuk tentu dalam hal ini membentuk adab kita. Nah, maka sebagai ayah, Pak, sebagai kakek mungkin, luar mungkin ada ibu-ibu, sebagai ibu, ya, kita harus berusaha menjadi ayah dan ibu terbaik bagi anak-anak kita. Kalau bisa sampai sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Luqman itu, wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Ayahku sahabat, ibuku sahabat. Kalau anak bapak, anak ibu di luar jika bercerita kepada orang, dia sampai kepada sebuah pemahaman bahwa ayahku sahabat, ibuku sahabat. Berarti baru kita dikategorikan sebagai ayah dan ibu hebat. Tetapi kalau kita di mata anak kita nggak dianggap, artinya kolbu kita terpisah dengan anak kita, jauh dari anak-anak kita. Nanti belum. Harus ada ikhtiar untuk mendekatkan kolbu, bukan hanya fisik. Kalau fisik kita dekat sama anak kita, tiap hari kita bertatap, berwajah, saling berhadapan. Tetapi bisa jadi kolbu antara bapak dan anak itu masih jauh. Maka tentu harus ada ikhtiar maksimal dan untuk mendekatkan lahir dan batin kita. Kalau bisa kolbu kita saling terkoneksi. Nah, saya pribadi dalam usaha saya mendekatkan kolbu dengan anak-anak saya sendiri. Selama liburan sekolah ini kita bikin program namanya Ayah Camp. Saya menyebutnya Ayah Camp. Karena tadi awalnya kita rencana mau naruh anak-anak kita itu di Hafiz Camp. Tapi karena anak saya udah mau mondok sama kelas 6 ya, kapan lagi saya bersamai dia untuk untuk memberikan pendidikan terbaik, benar-benar dari hati ke hati. Lalu kita bikinlah kegiatan Ayah Camp ini. Waktunya setiap habis sholat subuh, sama setiap habis sholat maghrib. Programnya sederhana, dua saja, Pak. Mengkhatamkan terjemah Quran dan mengkhatamkan terjemah kitab Riyadhus Shalihin di Al-Quran dan Hadis. Saya berazam, belum anak saya ke pondok, saya akan imlakan, akan bacakan terjemahan Quran 30 juz kepada bersangkutan. Kemudian berikutnya, insya Allah saya akan mengkhatamkan terjemahan hadis, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Jadi gak banyak-banyak programnya. Dan ternyata, Pak, setelah berjalan beberapa hari ini, itu ada rasa. Jadi seolah-olah kemuliaan Quran itu masuk ke kolbu saya dan masuk ke kolbu anak. Karena saya berharap ini menjadi wasilah
ya, menjadi wasilah bertambahnya kemuliaan bagi saya dan anak saya. Nah, saya rasa kalau bapak ingin apa? Ada konektivitas pola antara bapak dan anak, atau mungkin antara bapak dan cucu. Kita kalau momen-momen spesial, terserah kegiatannya apa. Tapi kalau hanya sekedar membacakan terjemahan, ya, menurut saya semua kita bisa. Ketika bertemu dengan ayat-ayat tertentu, kalau saya stabilo anak. Jadi semua saya bekali stabilo anak saya 3 itu. Saya bekali stabilo kalau nanti ketemu ayat-ayat apa namanya anak-anak kan tingkat penasarannya tinggi. Ketemu kata Rokim, semalam kita tadabbur surah Al-Kahfi. Ketemu kata Rokim, dia langsung nanya ke anak-anak, Rokim itu apa ya? Jadi tandain. Terus berikutnya, oh ternyata Rokim itu nama anjing dari Ashabul Kahfi. Rokim itu nama anjing dari Ashabul Kahfi. Tafsir itu ya. Nah, kemudian saya juga menegaskan wal yatalattaf yang ada di surah Al-Kahfi itu ternyata adalah pertengahan Quran gitu. Jadi Quran itu juga gitu Pak. Kata tengahnya itu wal yatalattaf dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Ini adalah perintah kepada Ashabul Kahfi. Ketika ia sudah terbangun, kemudian merasa lapar, lalu kemudian yang senior ngomong bahwa duit ini cari makanan, tapi diingatkan dan berlaku lemah lembutlah, ya. Latif itu lembut. Apa makna tadabburnya, Pak? Oh ternyata awal Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Lemah lembutan. Tengahnya Quran itu wal yatalattaf, hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Terakhir coba. Terakhir itu kan surat An-Nas. Terakhir itu surat An-Nas. Isinya kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan yang memang suka mengganggu kita. Aslinya kita ini baik, aslinya kita ini ramah, akhirnya berubah menjadi kurang baik, menjadi kurang ramah. Bahkan sebaliknya menjadi marah, ramah marah. Marah jadi marah. Jadi ternyata ada munasabah, ya, ada kesesuaian, keterhubungan antara awal, tengah, dan akhir Quran. Nah, kemudian berikutnya semut, nih, Pak. Makhluk kecil yang peduli. Hatta iza atu ala wadin namli qalat namlatun. Ketika Sulaiman dan pasukannya sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Wadin Namli, lembah semut. Ini apa? Pusat koloni semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut. Namlah di sini kan isim nakirah, kata umum. Jadi kalau kita lihat secara tekstual, namlah itu adalah sembarangan. Sebut sembarangan lah. Yang memang posisinya ketika itu terdekat dengan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Namanya lembah semut. Ya. Disebut sembarangan. Ketika bapak-bapak ibu belajar dengan Ustaz Ansori mungkin dengan Ustaz Saleh, ya, kan belajar tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Ya. Nah kalau isim ma'rifah itu kan kata benda yang memang bendanya itu sudah jelas. Gitu, ya. Salah satu cirinya ada alif lam di awal. Ada alif lam di awal. Nah kalau itu tidak ada alif, berarti ini semut umum lah kira-kira begitu. Nah kalau semut umumnya saja seperti ini, Pak, bagaimana dengan semut-semut yang memang bertugas, apalagi ratu semut, ya. Raja apa, ratu semut ya kalau misalnya ratu lah. Kalau semut sembarangannya, kalau semut umumnya saja begini tingkat pedulinya, lalu bagaimana dengan tentara-tentara semut, jenderal-jenderal semutnya gitu. Nah apa kata semut ini? Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut, dia berteriak, semampu dia tentunya, ya.
nggak ngerti. Saya nggak apa. Bapak-bapak yang mendalami secara ilmiah seperti apa komunikasi semut ini dan sejauh mana jangkauannya gitu ya. Nah kalau kita lihat dulu Imam Bukhari itu kan katanya penyambung suaranya itu kalau lagi ada taklid bisa 20 orang, di 20 orang penyambung suaranya. An-Nabi Hurairah, An-Nabi Hurairah, An-Nabi Hurairah, An-Nabi Hurairah sampai 20 orang belakang. Saking rapinya yang tadi. Saya nggak ngerti semut ini seperti apa. Intinya semut ini begitu peduli dia, Pak. Wahai sekalian semutnya, udah hulu masakin aku, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. La ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu, supaya Sulaiman dan pasukannya tidak menginjak-injak kalian. Wa hum la yashurun, dan mereka ketika itu tidak menyadari. Apa respon Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman ngerti bahasa semut ya, izatnya Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha, Sulaiman ketawa Pak mendengar ucapan semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, Rabbi Tuhan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Luaskan, lapangkan syukurku atas nikmat yang Kau berikan kepada wa ala walidayya, kepada orang tua. Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita ketika ia mampu ya, memahami yang tidak dipahami oleh orang lain, dia bersyukur, minta malah syukurnya ditambah. Jadi dia tidak menunjukkan kepada orang lain, oh saya bisa nih, lihat nih, enggak, tapi dia minta agar syukurnya ditambah. Dan dia juga tidak melupakan orang tuanya, Pak. Jadi ciri anak saleh, dia tidak hanya menyebut dirinya, tapi juga bapaknya disebut Pak walidayya, bapak ibunya, dan kedua orang tua walidayya ya. Wa amala sholihan, dan agar aku bisa selalu beramal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku bi rahmatika dengan rahmat-Mu fi ibadika sholihin, ke dalam kelompok orang-orang saleh. Bagus sekali untuk kita baca doa ini. Sekelas Nabi Sulaiman, Pak, ya, masih mohon nama Allah agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang saleh. Sekelas Nabi Sulaiman, Pak, minta dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Anak-anak kita harus kita ingatkan untuk mohon nama Allah agar dipertemukan dengan orang-orang baik. Lagi anak bapak yang kuliah jauh di Bandung, di Semarang, mungkin di Jogja, atau mungkin sebagian di luar negeri, suruh dia membaca ini. Ini di surat An-Naml, surat semut. Bisa dicek ceritanya secara lengkap. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya coba kita perhatikan. Semut, tahu dia, kalau Sulaiman dan pasukannya tidak bakal menzolimi mereka dalam keadaan sadar. Karena semut ngerti bahwa Nabi Sulaiman dan pasukannya itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia. Jangankan menzolimi, ya, kira-kira begitu Pak. Jangankan menzolimi manusia, jangankan menyakiti manusia, orang berakhlak mulia itu menyakiti semut aja dia nggak mau. Dan semut paham itu. Sulaiman dan pasukannya gak bakal nyakitin mereka. Makanya semut ini ngomong, wahum la yashurun. Takutnya nanti kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yashurun. Mereka tidak sadar akan hal itu. Namanya semut banyak ya. Nah kalau seandainya semut itu kelihatan, gak bakal Nabi Sulaiman dan pasukannya injak semut itu. Apalagi menginjak orang. Nah beginilah Quran menginginkan kita dalam berakhlak, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Karena semua makhluk Allah itu penting. Setiap nyawa itu sama berharganya. Walaupun itu nyawa semut,
Maka kalau semut itu tidak zolim ke kita, jangan begitu saja. Karena ada orang ya Pak, lihat semut lewat, langsung hijau. Itu juga sedang mencarikan makan anak-anak, sama seperti bapak ibu carikan makan. Kenapa kok diinjak? Kenapa nggak diambil lalu ditaruh di tempat yang aman? Dan ternyata inilah yang diteladankan oleh banyak orang-orang soleh zaman dulu. Dulu dalam cerita, kalau nggak salah Imam Asy'ari, kalau nggak salah Imam Asy'ari, itu katanya satu ketika membeli kue di satu tempat. Lalu kemudian dibawalah kue. Sampai di rumah, ketika dia mau makan, dia menemukan semut di kue itu, Pak. Coba ingat-ingat. Ini kayaknya semut bawaan dari sana. Dia balik lagi, dia balik lagi. Untuk ngapain, Pak? Untuk naruhin semut yang tadi ke bawah. Dan ini banyak dipraktekkan oleh kiai langitan di kita. Kiai yang jadi seleb langit, bahasa saya kiai seleb langit. Kalau para ulama mengistilahkannya dengan waliyun masdur, ya, wali-wali Allah yang tersembunyi, dan dikenal media, yang nggak populer, tapi doanya mustajab. Makanya tokoh-tokoh politik biasanya suka datang ke mereka, tak didoain. Ada lagi kan waliyun masdur, ya, wali-wali Allah yang populer, itu juga banyak. Walaupun kita nggak tahu siapa mereka-mereka itu. Tapi intinya ada orang-orang saleh itu yang tidak populer, tidak kenal, tapi doanya mustajab. Nah, dan juga memang sebagian yang populer yang doanya juga mustajab. Nah, kalau di dalam tradisi bagian masyarakat kita kan disebutnya kiai langitan. Tahu saya itu istilahnya kiai langit. Kiai yang tidak populer, tapi dia terkenal di langit, anu-anuannya mustajab. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Akhlak mereka luar biasa. Dia selalu berusaha menghubungkan semua yang ada pada dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Pak, hudhudnya, hudhud, burung amanah yang bertauhid. Nabi Sulaiman saat menginspeksi pasukannya ngecek satu-satu, Pak. Karena pasukan Nabi Sulaiman itu kan dari manusia, jin dan binatang. La aral hudhuda am kana minal ghaibin. Aku tidak melihat hudhud. Kenapa dia tidak hadir? Law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Aku akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau aku akan menyembelihnya kecuali dia mampu untuk hadir menyampaikan argumentasi. Sultan itu bukti, ya, atau argumentasi yang bisa diterima. Dia mampu menyampaikan alasan yang bisa diterima, yang logis, yang masuk akal. Maka sampai Romain faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tu min sab'in min abiyyi. Lalu dari kejauhan Hudhud datang, lalu menyampaikan bahwa dia akan menceritakan tentang sab'in min abiyyi, kisah kerajaan Saba. Inni wajadtu imra'atan, aku mendapati kerajaan Saba itu dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki kerajaan yang besar. Wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyams. Hanya saja aku mendapati dia dan rakyatnya menyembah matahari. Palestina Yaman itu 2.800 kilo. Nabi Sulaiman di Palestina, Ratu Balqis itu kan di Yaman 2.800 kilo. Pulang pergi 5.600 kilo.
Bisa dicek itu yang tidak panik dan cek kira-kira segitu. Ini yang ditempuh oleh Hud. Pertanyaannya, ngapain Hud terbang sejauh itu? Tidak dijelaskan memang karena Quran kan bukan buku ensiklopedia. Tapi kita bisa saja untuk apa? Supaya kita berpikir lah ya. Kira ngapain tuh Hud terbang sejauh itu? Jawabannya bisa beragam. Inilah tadabbur dan tafsir ya. Kalau tafsir kan mesti didukung oleh riwayat atau analisa bahasa. Tapi kalau tadabbur, yang merangsang pikiran kita untuk olah rasio, ya, olah rasio. Ngapain buat terbang sejauh? Bisa jadi cari makan, ya. Bisa jadi ingin menemukan wilayah baru. Ya. Kalau seandainya nanti wilayah mamanya sudah kehabisan bahan makanan, mama bisa jadi bukan untuk dia, tapi generasi berikutnya. Ya. Nah, ini tadaburnya. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah burung saja, paham dan mengerti dia mana orang yang bertauhid, mana orang yang musyrik, mana yang berakhlak, mana yang tidak berakhlak. Walaupun kerajaan Sabah ini adalah sebuah kerajaan yang punya peradaban tinggi dengan bendungan Maghrib ini. Dan kita tahu kerajaan Sabah adalah salah satu kerajaan penting, maka sampai disebut oleh Tuhan. Mereka beradab, Pak. Ratunya mampu mengkonsolidasikan pasukan seluruh umat. Nah kita tahu Yaman itu kan juga banyakkan padang pasir itu. Kita menemukan analisa orang-orang yang tinggal di padang pasir itu katanya wataknya agak-agak mirip dengan pasir. Salah satunya susah disambungkan, bercerai-berai. Kemudian tingkat fatalistiknya tinggi gitu ya. Jadi menyerah kepada keadaan. Karena memang alam mereka tidak memungkinkan mereka untuk berikhtiar lebih baik. Nah, kalau kita kan nggak ada air di sini, ketika gali sumur juga kita pindah ke tempat lain nanti, insya Allah ketemu air. Tapi kalau di negeri padang pasir, mereka gali sumur sedalam-dalamnya kan di 100 tempat bahkan belum tentu. Nah, ujung-ujungnya mereka karena kondisi alamnya seperti itu. Salah satu obat mujarab itu adalah menengadahkan tangan ke langit. Wahai Tuhan, kami tidak mampu lagi berusaha. Tapi kalau orang-orang di barat masuk di Indonesia, mereka akan terus berikhtiar karena kemungkinan dan peluang untuk mendapatkan air itu ada. Nah, Bapak Ibu, Ratu Balkis mampu ya, mempersatukan rakyatnya sehingga menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan punya tentara yang kuat. Berarti peradabannya kan tinggi, berbagai macam hal mereka bangun, tapi tidak berakhlak. Buktinya apa? Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah matahari. Walaupun mereka baik-baik, ya, menteri, kemudian jenderal-jenderal perangnya sangat menghormati dan memuliakan Balkis. Semuanya tunduk kepada Balkis gitu ya. Tapi mereka menyembah matahari. Nah ternyata Hud dalam ini ngerti akan hal itu. Dan dia menganggap ya informasi ini bina bain ya, bina bain yakin nampak untuk surat An-Naba yang kemudian juga orangnya Nabi ini ya, adalah sebuah berita besar ya. Jadi berita besar ada surat An-Naba. Nabi itu dinamakan dengan Nabi karena dia membawa informasi super penting. Yang kalau informasi itu disampaikan akan membuat masyarakat jadi geger. Apa informasinya? Pertama, Tuhan itu satu. Rata-rata masyarakat yang didakwai oleh Nabi itu meyakini Tuhan itu lebih dari satu. Karena datang informasi yang menyebutkan bahwa selain Tuhan yang satu itu tidak ada yang benar. Nah, makanya jadi heboh, Pak. Jadi heboh, makanya Nabi itu dinamakan dengan Nabi karena dia hadir dengan membawa informasi besar.
namun pun membawa informasi besar. Kerajaan yang megah yang luar biasa, hanya saja ratunya dan rakyatnya. Yang keempat, Paulus memuliakan bangsa. Ini cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam yang pergi dari kampung halamannya dalam keadaan marah. Orang kampungnya nggak ada yang mau menerima dakwahnya, nggak ada yang mau beriman ke Allah. Lalu dia pergi dalam keadaan emosi lagi. Dia meninggalkan kampungnya, merantau, ya, dalam keadaan emosi. Lalu dalam perjalanan naik sebuah perahunya oleng, terjadi badai. Akhirnya Nabi Yunus kan harus dibuang ke laut karena setelah diundi supaya tidak mati gitu ya. Maka harus ada yang dibuang ke laut nih. Ada kapal Yaman, perahu sih saya baca ya. Dan perahu ini bisa selamat. Setelah diundi 3 kali tetap Nabi Yunus keluar namanya dia. Akhirnya Nabi Yunus berinisiatif sendiri, Pak. Nggak usah dilemparin, dia buka bajunya. Kemudian dia lompat. Nah, ketika dia lompat itu langsung ditangkap oleh ikan paus. Nah, dia berada di dalam zulumat, 3 kegelapan di tafsir. Gelap malam, gelap dasar laut, sama gelap ikan. Gak makan, gak minum, gak nafas. Tapi Nabi Yunus hidup. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di situ? Berzikir ke Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kayak Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Siapa yang ingin ya, problem hidupnya diselesaikan oleh Allah, karena Allah yang naruh masalah, Allah lagi yang menyelesaikan masalah. Maka Nabi kita memerintahkan baca zikir Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Tapi kita menyebut di dalam tadabbur ini paus ikan di lautan yang tidak pernah keluar istilahnya begitu ya Pak. Kalau berbut tadi kan dia terbang lihat. Nah kalau ini kan enggak. Tetapi ternyata Allah ilhamkan kepada ikan paus ini untuk menjaga Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini adalah orang baik. Allah gerakkan paus untuk baik kepada Nabi. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita menyampaikan, ya fazillah ya fazkai. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi ketika kita menjaga perintah dan larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, anak-anak kita kan mesti kita sampaikan seperti itu. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Makanya ketika waktu sholat tiba, sholat 2 anak, habis subuh sama habis sholat maghrib, baca Quran. Kenapa kok sholat dan baca Quran menjadi pesan utama Bapak kepada anak cucunya yang mungkin nanti kuliah jauh di luar kota? Karena kita ingin anak kita itu, cucu kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan gerakkan hati makhluknya baik kepada orang yang baik. Kenapa Quran dan baca Quran? Kenapa sholat dan baca Quran? Karena begini, Pak. Siapa yang ingin merasa dia sedang bercakap-cakap dengan Allah, maka sholatlah dengan khusyuk. Kalau perlu diulang-ulang, Rabbil firli. Jadi seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Lalu siapa yang ingin merasa Allah sedang bercakap-cakap dengan dia, bacalah Quran. Makanya Nabi ketika ketemu ayat rahmat itu kan dia berdoa agar dirahmat ya. Ketika bertemu dengan ayat azab, dia berdoa agar dihindarkan oleh Allah dari azab. Jadi siapa yang ingin merasa sedang bercakap-cakap dengan Allah, sholatlah dengan baik. Siapa yang ingin Allah bercakap-cakap dengan dia, maka bacalah Quran. Maka 2 pesan ini harus kita sampaikan ya. 2 ini kalau dilakukan oleh anak-anak kita, dia sholat untuk kesadaran di waktu. Kemudian yang kedua, dia istiqomah. Pokoknya habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, dia baca Quran. Bapak akan menemukan kebanggaan, kebebasan, dan lelahnya akan terobati. Coba dibuktikan nanti.
Uji coba aja dulu 3 hari. Kenapa kok habis subuh sama habis maghrib? Siapa yang ingin sepanjang siang yang mulia, awali pagi itu dengan membaca Quran yang mulia. Siapa yang ingin sepanjang malam yang mulia, maka awali malam itu dengan membaca Al-Quran. Yang terakhir, anak orang baik dijaga oleh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu istiqomah jadi orang baik, lalu bapak ibu mati, yang jaga anak kita itu Allah. Wasilahnya nanti bisa jadi melalui orang-orang baik yang digerakkan oleh dunia. Masih di surah Al-Kahfi 82. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa ketemu dengan sebuah rumah reot, lalu direnovasi oleh Nabi Khidir. Sementara tadi perahu bagus dilubangin. Rumah yang udah mau rubuh malah direnov. Nabi Musa kan nggak sabar pengen tahu. Ada apa kok ini aneh-aneh aja nih. Nah, ternyata Pak, wa kana tahtahu kanzun wa kana abuhuma shalihan. Di bawah rumah reot itu ada harta peninggalan kedua orang tua anak yatim, dan kedua wakana abuhuma sholihan, dan adalah bapak kedua anak yatim itu sholihah, orang saleh, orang baik. Allah sampai memutus 2 orang nabi terbaiknya di TKI, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan guru Nabi Musa, dan kita tahu Nabi Musa itu kan salah seorang Rasulul Azmi, Nabi yang termasuk paling banyak namanya disebut di Quran. Allah utus Nabi Musa dan gurunya Nabi Khidir untuk menyelamatkan harta peninggalan bapak kedua anak yatim. Nabinya sampai diutus langsung oleh Allah untuk menyelamatkan harta kedua anak yatim itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena ternyata bapaknya adalah orang baik. Maka ketika bapak menjadi orang baik, lalu banyak berdoa untuk anak dan cucunya, nah, itu nanti akan menjadi wasilah. Allah akan nolong anak cucu kita. Kita bisa istiqomah seperti ini, Pak. Adalah diantaranya berkah, ya, berkat doa kakek buyut kita yang kepengen punya anak cucu keturunan yang soleh-soleh. Nah, maka jangan lupa untuk mendoakan generasi mendatang. Supaya apa? Supaya generasi penerus kita, termasuk generasi yang soleh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai penutup, kalau tadi poin tadabburnya sampai di situ, saya bagi sebagai penutup. Kalau kita dalam hidup ini perlu seimbang. Dr. Hazim Jamal menyebut paling tidak 4 hal ini harus kita seimbangkan. Dia mengistilahkan manusia itu katanya mirip-mirip mobil, punya 4 roda. Yang keempat rodanya itu harus diisi di toket secara seimbang. Gak mesti sama tekanannya, tekanan depan, tekanan belakang, beda. Yang penting seimbang. Nah, ada 4 hal yang dimaksud kaitannya dengan manusia. Pertama, jasadiyah, lahir. Ruhiyah itu batin, fikriyah itu akal kita. Kemudian yang berikutnya adalah ijtimaiyah, sosial. Nah, ini harus selain dinutrisi secara baik, dia juga harus dirawat secara baik. Nah, kalau kita lihat apa ini cocokologi aja sebenarnya. Jasadiyah itu hubungannya dengan olahraga. Ruhiyah itu hubungannya dengan olah rasa. Fikriyah itu hubungannya dengan olah rasio. Tarbiyah ijtima'iyah itu hubungannya dengan olah rasa, atau bisa jadi istilah-istilah. Nah, kalau seandainya hidup ini pengen bahagia, lahir batin, ya,
individual maupun sosial, termasuk spiritualnya. Maka kita harus berusaha melakukan 4 hal ini ya, Pak. Olahraganya harus jalan, ya. Olah rasanya dengan apa? Dengan banyak berzikir. Ya, memasukkan yang baik-baik dalam diri. Kita bertobat, kita buang-buangin yang buruk-buruk dengan istighfar. Kita masukkan yang baik-baik dengan la ilaha illallah, baca Quran, baca surah. Yang baik-baik kita masukkan ke dalam diri kita. Yang buruk-buruk kita buang dari diri kita. Sehingga nanti qalbunya menjadi qalbun salim. Ada yang menyebut dengan nafsu mutmainnah. Kenapa? Karena qalbunya sudah dipenuhi dengan yang baik-baik. Nah, kalau qalbu sudah dipenuhi dengan yang baik-baik, akan tercermin pada lisan dan perbuatan. Karena teko akan mengeluarkan isi teko. Kalau isinya air putih, saat dibuang keluar air. Nah, latihan ini kan perlu kita lakukan. Nah, untuk menguji kita ini sudah baik apa belum, ya, lihatlah respon kita ketika kaget. Kalau respon kita ketika kaget sudah Allah, kita sudah membersamai Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sebagai sebuah indikasi bahwa kita insya Allah sudah baik. Tapi kalau responnya masih yang buruk-buruk, ya di saat kaget dan di saat marah, berarti teruslah berlatih sampai nanti pada bersamaan dengan Allah. Nah, kemudian tarbiyah fikriyah ini masalah rasio. Kita pertama dikurangi iqor. Terus berikutnya ada lagi yang menarik, Pak. Nanti coba diteliti. Coba Pak Rosi. Nanti di akhirat kita kan menunggu, ya. Dan masa menunggu itu kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan yang dihisab pertama tentu Rasulullah, ya. Kemudian nanti nabi-nabi, sahabat. Nah, kita tidak tahu nanti kita nomor berapa nih dihisab. Karena hisab itu kan satu-satu. Masanya tentu sangat lama. Nah, ada yang menyebut sampai 50.000 tahun proses hisab baru tuntas. Nah, kita nomor berapa? Wallahu a'lam. Kita kepengen di awal, ya. Supaya segera di surga. Nah, ngapain kita dalam masa menunggu itu? Ternyata di antara pekerjaan kita nanti membaca. Kita membaca. Apa yang dibaca nanti di saat menunggu itu? Buku catatan amal kita yang diberikan oleh Allah. Jadi walaupun nanti proses hisab kita lama, Pak, saking bergizinya bacaan yang Bapak baca, Bapak lupa. Kalau Bapak udah lama ngantri dihisab, saking asiknya Bapak membaca. Nah, maka tulislah buku catatan amal kita itu dengan